My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Fariz Arbi dengan NPM 25752122 dari Prodi Akuntansi Bisnis Digital kelas 1D. Izin membawakan kasus tentang Jiwasraya. Kasus Jiwasraya adalah salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia yang melibatkan korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Jiwasraya adalah manipulasi laporan keuangan. Sejak tahun 2006, Jiwasraya diduga melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kondisi finansial perusahaan yang sebenarnya. Laporan tahun 2017 yang menunjukkan laba bersih ternyata adalah hasil rekayasa. Yang kedua adalah investasi berisiko tinggi. Dana nasabah diinvestasikan ke instrumen-instrumen berisiko tinggi seperti saham, reksadana tanpa kajian yang memadai. Investasi ini dilakukan oleh oknum-oknum di internal perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, apa yang akan saya lakukan jika saya menjadi karyawan Jiwasraya? Yang pertama, kalau posisi saya tinggi, saya akan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk melaporkan ke pihak internal atau eksternal seperti OJK, BPK, atau Kejaksaan Agung. Meskipun resikonya tinggi, tindakan ini adalah bentuk tanggung jawab profesional yang saya punya dan etika yang harus saya utamakan sebagai seorang akuntan. Nah, jika saya menjadi karyawan biasa, saya kan gak bisa laporin hal itu seenaknya karena saya nggak punya kekuasaan yang besar. Jadi yang bisa saya lakukan adalah mengadakan perkumpulan karyawan untuk menyuarakan aspirasi dan kekhawatirannya. Tujuannya adalah untuk mendesak manajemen agar menyelesaikan masalah dengan adil dan terbuka. Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan Jiwasraya. Yang pertama adalah mengakui masalah sejak awal. Nah, alih-alih menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya, perusahaan seharusnya bersikap transparan dan melaporkan defisit ke regulator, OJK, dan pemerintah. Pengakuan dini akan memungkinkan penanganan masalah yang lebih cepat dan terhindar dari kerugian yang semakin membengkak. Menerapkan tata kelola yang baik. Perusahaan harus menerapkan prinsip Good Corporation Governance atau GCG secara ketat. Ini mencakup transparansi dalam laporan keuangan, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan investasi dan audit independen yang jujur. Mengutamakan perlindungan nasabah. Jiwasraya seharusnya tidak mengeluarkan produk asuransi yang berpotensi merugikan nasabah. Prioritas utamanya seharusnya adalah untuk melindungi dana nasabah, bukan mengejar keuntungan jangka pendek dengan cara curang. Nah, kesimpulannya adalah kasus Jiwasraya menunjukkan pentingnya pengawasan ketat, transparansi, tata kelola yang baik dalam industri keuangan, terutama perusahaan asuransi. Oke.